ratusan juta uang aku keluarkan untuk menambah daya rangsang ente ada di Al-Busra dalam kebaikan ilmu. Tapi nyatanya gelap, kelihatannya berlebihan itu. Nanti dia jadi orang pintar ya, pintar dalam ilmu pengetahuan dunia, dalam tuntunan agama, sehingga orang-orang yang manfaat dalam agama ente, terutama anak pribadi, nggak harus dituntut menguras pikiran, tenaga, dan segala untuk melengkapi kesempurnaan ente yang menguras tenaga anak. Dan akibatnya kerja bakti begitu aja, pada nggak mampu berbuat dalam masa relatif singkat tapi menghasilkan sesuatu yang 2 hari cukup kelar 2 jam. Seharusnya tenaga muslim seperti itu, kerjaan 2 hari cukup 2 jam tes. Ya, permasalahan makan waktu 1 minggu selesai 1 hari. Seharusnya muslim-muslim seperti itu. Tapi apa boleh buat, ketika najis sudah lama melekat di hati, melekat di tulang, melekat di urat, melekat di na'udzubillah, berpikir cepat tidak mampu, bergerak dalam masa yang relatif singkat menghasilkan yang Allahu Akbar, tak bisa diraih. Wajar kalau kalian jatuh di miskin, dihina, dinista, tak dapati sesuatu yang manfaat selama usia berada. Kesian Ana dia ya Rab, tapi Ana nggak bisa sendiri, mana mungkin 1 lawan 1 juta. Seharusnya itu jadi muslim yang cerdas, pandai, tanggap. Tapi ya apa boleh buat. Orang-orang terbaik pulang dari waktu ke waktu. Ente diajar baik untuk bisa menghargai waktu dan memperoleh keuntungan sesuatu dalam kedekatan ente dengan anak, tak mampu ente manfaatkan. Ya akibatnya anak yang turun tangan ngecor pakai tangan. Coba tangan halus seperti ini, halus banget tangan. Tahu dari mana Ustaz? Tanya anak perawan. Kok cium tangan? Oh iya, pipi anda digede-gede ente. Kok tangan ente yang buk tulang. Itu tulang bekas semalam masih kebuli. Ya Allah, no ente. Sayang amat manusia. Makanya orang Citaim kebanyakan jatuh di miskin, tak lebih dikarenakan tidak pernah mau menerima ilmu dari orang-orang yang telah maju dalam hidup dan berpikir, sehingga mereka lebih memendam rasa keangkuhannya, kesombongannya untuk tetap dengan kesalahannya dalam ilmu. Bisa dimengerti? Atau ilmunya tahu, membuang-buang waktu. Wajar miskin hidupnya. Dia lupa yang dihadapi dan didekati orang seperti anak yang per detik menyerap ilmu, per menit menyerap informasi. Jangankan yang bergerak, yang berdiam, keserap apa yang terjadi. Paham ilmu anak, paham kalian aku punya diri. Jangankan yang bergerak, diam dalam ilmu. Arti diam dalam ilmu, yang diam tetap dalam pengawasan anak. Tapi ente, wah dia tuntun modal tetap gembel. Najis, kebanyakan nyabu, kebanyakan makan haram, nyolong. Orang Citayam dikenal dengan pencuri. Orang Citayam dikenal dengan hobi nyolong. Orang Citayam dikenal tuh orang Citayam hobi nyolong. Sehingga anak-anaknya susah dididik untuk maju. Kebanyakan cari muka, tahu? Najis, nasallallahu salamah wal afiyah. Alhamdulillah, masyaallah, anak tak pernah cari muka sejauh yang Allah tak kasih ingatan, anak punya ingatan. Tidak pernah. Tapi cari muka untuk dapat ilmu dan doa para guru, itu kewajiban aku. Sebab mustahil anda dapat ilmu sang guru yang Allahu Akbar kalau anda nggak cari muka. Di mana pengertian cari muka? Bukan mengada-ada yang tiada. Cari muka gimana biar tuh guru cinta aku, sehingga aku diberi ilmu. Allahu Akbar, ilmu nggak seberapa, doanya tetap menjalar sampai pulang ke rahmatullah guru-guruku dan orang tuaku. Ku dapati sesuatu yang tak pernah ku pelajari lebih dahulu. Bisa ada muli? Yang ente Bismillahirrahmanirrahim. Man ta'allama wa 'allama 'allamahullahu ma lam ya'lam. Kata Rasulullah SAW, barang siapa punya niat mempelajari agama, lalu dengan tujuan dia dapat ilmu dari dia belajar untuk diajarkan saudaranya,
Allamahullahu ma lam ya'lam. Allahu akbar. Mutlak dan pasti. Allah Ta'ala akan mengajarkan dia sebagaimana Anda jelaskan tadi. Ta'allama wa 'allama. Allah Ta'ala mutlak dan pasti mengajarkan hambanya tadi. Malam ya'lam, apapun yang sebelumnya tak pernah dia tahu sama sekali. Siapapun manusianya yang belajar ilmu agama dengan niat, ketika dia mengerti lalu dia punya niat kuat menyampaikan kembali untuk menyelamatkan saudaranya dari kebodohan, kebutaan, kepalsuan dalam agama, niatnya kuat kepada Allah Ta'ala ketika dia belajar, apalagi niatnya untuk mengajarkan orang pada zamannya. Selagi proses itu berjalan, Allah telah berikan ilmu-ilmu yang gak ada di akal manusia. Aku dapati segala dari Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Sehingga dikatakan, jangankan bergerak, diamnya aku serap ilmu. Jangankan bergerak, diam aku dapati ilmu. Oh, baik, alhamdulillah, billah. Hati berbuat, bekerja, ya Allah. Kok orang kampung gak bisa menata rumput, orang kampung gak bisa mengenal arti tebing, orang kampung gak bisa mengenal cekung-cekung melengkung. Wah, sayang amat. Orang kampung gak bisa ente. Tebing gak paham, tangkai gak mengerti, cabang gak paham. Ya, itu orang kampung gak ngerti gitu-gituan. Gue orang kampung, gue belajar dari orang kampung. Sehingga ilmu orang kampung sejauh yang Anda tanya dan Anda tahu, Anda simpan itu ilmu. Ketika Anda terjun pada bidang itu, aku berbuat dengan ilmu orang kampung. Inti yang lahir di kampung makan kangkung. Makan kangkungnya batok sih. Nggak paham, bodoh-bodoh aman. Kalau nggak disuruh nggak jalan. Kesian, gembel sekarang, gembel di kemudian hari. Inti pikir hidup ini apa? Hidup perjuangan, al-aisyu kifah. Life is struggle. Hidup perjuangan ente. Perjuangan untuk ente tetap hidup dalam agama ente. Borok-borok buat lu makan aja lu nggak bisa meningkatkan taraf hidup ente. Gimana? Ya cari nafkah sambil beroleh ilmu dari orang-orang yang Allahu Akbar. Ente sayang. Makanya paling mudah bunuh orang Citayam. Paling gampang. Selesai 5 menit. Kasih makan, bunuh waktu dia tidur. Orang Citayam kasih makan aja deh biar kenyang, bunuh dia, selesai. Tuh paling gampang. Makanya Citayam ya dikuasai, bukan orang Citayam, dikuasai oleh pendatang-pendatang yang tak peduli kemanusiaan dan jiwa orang Citayam bagaimana sebelumnya. Datang dengan hartanya, deng, dijadikan mereka boneka kesenangan, boneka hura-hura, boneka kegembiraan, boneka seakan mereka padahal dalam kehancuran. Bisa dengerin deh. Wah, aku muslim yang terlatih sekian puluh tahun lamanya membenahi diri untuk bangkit dalam ilmu dan agama, melihat saudaraku kesana kemari untuk aku angkat derajat sebagai manusia dalam tuntunan agama sejauh yang aku mampu. Tidak mampu, ya Rob, beri aku kekuatan untuk angkat saudaraku seagama sehingga mereka hidupnya baik, agamanya pun hidup. Woi, oh nyatanya. Tapi emang sudah seperti itu ketentuannya. Orang-orang yang Allahu Akbar Allah telah jatuhkan di hadapan manusia-manusia yang ada dalam tepi jurang api neraka. Orang-orang yang Allahu Akbar dalam pandangan ilahi, pandangan Allah Ta'ala selalu ada di tengah-tengah tuh lika-liku kehidupan manusia yang ada dalam tepi jurang api neraka. Dunianya porak-poranda, akhiratnya mutlak dalam siksa. Orang-orang yang Allah pelihara selalu hidup di antara dan di antara. Bukti kuat Rasulullah SAW, di mana semua tadi dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. A'udzubillahi kuntum ala syafa hubratin minan nar. Kalian sebenarnya, kata Allah Ta'ala, sudah ada dalam tepi jurang api neraka. Fa'anqadhakum minha. Berkah rahmat Allah Ta'ala sayang kepada hambanya, dibawa Rasulullah SAW dalam ciptaannya untuk menyelamatkan tuh hamba-hamba Allah Ta'ala sebagai kekasih Allah Ta'ala dalam ciptaannya. Melalui tangan Rasulullah SAW, fa'anqadhakum minha. Rasul yang selamatkan manusia seorang diri dari tepi jurang api neraka. Allahu Akbar. Sehingga dapat dipastikan setiap insan yang hubungannya kuat hatinya kepada Allah Ta'ala dalam tuntunan agamanya, dia ditempatkan di lingkaran orang-orang yang ada dalam tepi jurang api neraka dalam kehidupan dan dalam agamanya. Setiap insan
yang Allah Ta'ala berikan pangkat selebihnya nggak ada yang tahu pangkat itu di hadapan Allah Ta'ala, memiliki sifat perilaku, cara, gaya dan sesuatu tuh, wa anqadzakum minha, lalu Allah Ta'ala jadikan melalui Rasulullah selamatkan tuh hamba-hamba Allah Ta'ala yang namanya umat Rasulullah SAW dari tepi jurang api neraka. Tahu makna tepi apa? Tahu dulu arti tepi itu apa? Arti jurang apa? Arti penyelamatan bagaimana? Tahu dulu. Kalau ente nggak pernah tahu tepi itu apa, nggak pernah tahu neraka itu apa, nggak pernah tahu tindakan penyelamatan bagaimana, tak satu pun orang bisa menghargai tim SAR. Kalau orang nggak tahu kata tepi, pinggir. Kalau orang sini bilang giwingan. Orang Citayam, tanah cakep-cakep, miring begitu giwingan. Kalau kata giwingan lebih murah. Lihat perawan-perawan giwingan. Ya perawan-perawan giwingan, kok duduk sama laki-laki cemplakan di motor. Perawan giwingan. Bahasa udah beda. Tepi, pinggir, giwingan. Kenapa? Kebanyakan begadang, hobi ngaji. Makan di jalanan. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Allah telah ciptakan aku, Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata billah. Bukan untuk hina, bukan untuk dihinakan, tapi mencoba mengangkat manusia dari kehinaan agama. Tapi dia yang berangkat, dia yang dapatin nikmat. Tapi dia yang tersisa dan tak lagi mampu mengangkat dirinya untuk diangkat oleh gurunya, tetap dia dalam hina. Nyata, aku ya Rabb, pelihara aku dari kehinaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Demen buang-buang waktu, mau cari muka. Kok ada kita ke orang setia. Kerjanya gila, pacul megang dua. Ya itu taruh di leher. Na'udzubillah min dzalik, nas'alullah salamah wal afiyah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Allah telah angkat seorang hamba di hadapannya, bukan karena ketampanannya, bukan karena keluasan ilmunya, bukan karena hartanya, bukan karena segala, tapi karena jiwa murahnya. Jiwa hatinya yang demikian murah. Arti murah hati, manusia dengan sifat kemanusiaan yang tinggi, dia melihat manusia dari hatinya, melalui hatinya, bukan matanya. Mata hanya sekedar alat untuk menyerap apa yang dilihat, sementara hati berbuat jauh dari apa yang bisa dia lihat. Di situ jiwa manusia hidup, hatinya. Orang-orang itulah yang dapat dipangkat dan derajat di sisi Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Karena ini malam libur, jadi kita nggak belajar, enjoy saja. Tanggokan jangan lupa. Karena kau udah capek. Karena apa? Dari kemarin tuh hujan-hujan terus kerjaan 2 hari cukup amanah 1 jam. Kerjaan seminggu kelar sama 2 hari kalau Anda mau. Tapi Anda kan bukan Anda bukan tukang, Anda bukan kuli. Tuh, bisa ada murid ente. Dia tak masih batin tahu kalian. Jangan ada yang nganggur, berbuat cepat ente. Ini bukan ini bukan proyek. Ini Al-Busra bukan proyek. Main lama-lamaan. Bisa ada murid ente. Sebentar Anda berbuat, sebentar Anda berangkat. Oh, sayang ente. Pantes orang kampung digilas habis. Oleh siapa? Oleh siapapun dia yang lebih pandai. Nggak ada kata pandai sebelum bekerja keras. Nggak ada kerja keras menghasilkan kepandaian kalau tidak ada orang yang mendidik dia untuk maju dalam ilmu. Ya, mau bekerja keras tanpa mentaati, menuruti kehendak orang berilmu dalam upaya, tetap Anda kuli abadi. Sayang ente. Kerjanya demenan. 1, jangan nyabu. 2, jangan nyolong. Orang Citayam hobi nyolong. Orang Citayam kerjanya hobi nyolong. Selesai. Nyolong tanah. Nyolong giwingan.
nyolong baktian sejengkal, 25 cm, 40 cm, setengah meter. Tuh, sifat orang Citayam. 98% pencuri tanah. Orang Citayam, pencuri tanah. Ya, nipu-nipu meteran, pekerjaan orang Citayam. Tidak pernah bisa didustakan. Membuahkan anak-anak yang susah diajar baik untuk maju. Sifat orang Citayam, makanya waspada. Kawin orang perempuan Citayam, tanya anak, aku yang tahu keadaan sesuatunya. Perempuan mana-mana mau kawin orang Citayam, tanya anak. Bib, gimana Bib? Jangan, gue demen sama tuh anak, ha? Beda ya senyum. Apa beda ya sama kompor LPG? Yang biar maju dong jadi orang. Tinggalkan kesombongan dan keangkuhan. Mau tukang-tukangnya pada buron, tinggal ucok doang sendirian. Terus si biang ikhlas ucok tuh, biang ikhlas tuh. Semen yang ngebantu ini berjajaran. Ya, si tukang, ya tukang, sifat tukang Citayam jeleknya. Nyuruh nggak mau, nyuruh nggak mau. Yang nggak disuruh, otaknya nggak mau juga. Disuruh ya bilang lu aja ngambil. Lihat, antara tukang dengan kenek saling membunuh. Kalau kata awak, wah bisa ada tukang dibunuh sama kenek nih. Kata awak bin Surili. Astagfirullahaladzim. Tanya orang Citayam, sudah berapa kali makan sampai malam hari ini? Tanya aku, sudah berapa kali tambah nasi? Haram, sampai sekarang nggak kena nasi. Lapar, melintir, tahan. Mawar nanya, Ustaz, uji pas dia bilang sih, Ustaz, ini apa ya? Serabi dulu Ustaz. Enggak, ntar dia taruh di kulkas. Allahumma, sampai sekarang nahan lapar, tapi nggak tahan perawan. Kalau orang kuat tahan lapar, dia kuat tahan perawan, dia bukan manusia. Uka. Iya, orang Piru wali aja dia benar-benar perawan. Dan orang kayak Dodon tuh, ya mulutnya bau semur. Ya biar pintar jadi orang ente. Siapa sih yang menghendaki Anda maju dalam hidup? Siapa sih yang menghendaki Anda selamat dalam kehidupan melalui agama? Siapa sih yang mengharapkan Anda sehat utuh sebagai seorang pemuda, remaja, putra ataupun putri? Numpang banyak, jawab loh. Siapa yang mengharapkan kalian maju di kemudian hari? Bukan sekarang maju. Yang maju sekarang pencuri. Lo anak muda, laki perempuan, yang maju sekarang maling-maling. Bisa ada murti. Anda harus maju di kemudian hari. Siapa yang mau mikirin lo, ngedidik lo? Silakan Anda maju. Berapa ratus juta kau pula? Kau punya berapa? Ayo jawab nih, berapa ratus juta ente mau sekolah? Mau kuliah? Nulisnya jadi cabul. Kenapa? Dihasilkan uang itu dengan menjual diri. Nyata dalam sejarah, nyata di televisi, nyata di koran, nyata di majalah. Bagaimana orang itu bisa dikatakan maju? Sementara dia jual dirinya untuk kuliah dan sebagainya. Selesai, ada dalam pelecehan pria. Tapi kalau ente sendiri yang maju, bisa dimengerti. Bukan kemajuan didikte oleh orang lain dan atau kemajuan dengan cara menjual diri. Wah, Anda jadi raja dalam kehidupan. Agama yang menuntun demikian mulia. Oi, Allahu Akbar. Tanpa agama tetap saling membunuh. Siapa yang ngarepin maju? Ayo deh. Biar begini, bukan sekedar nasihat, dia tuntun, diberi jalan, tata cara untuk maju dalam kehidupan. Padahal antara ente dengan anak tidak satu darah. Itulah ajaran Rasulullah SAW yang hanya didapati oleh orang-orang yang murah hati. Tuh, murah tangan ada kalanya karena kepentingan. Tapi murah hati tak pernah bisa dibodohi dan tak pernah bisa dipura-purakan. Tuh, sifat murah hati. Hanya para wali Allah yang Tuhan berikan seperti itu. Tidak orang berilmu. Nanti dia ajarin ilmu, didoain. Begini cara kerja, begini. Allah. Tukang-tukang lain buron tinggal ucok. Dan jangan kira aku tidak mampu membayar tukang-tukang terampil untuk bisa menyelesaikan pekerjaan sebesar ini. Berapa sih harga tukang? Tapi kenapa Anda manfaatkan diri ente untuk ada kedekatan dengan anak, dapat ilmu, dapat doa, dapat kedekatan, dapat segala. Bukan ilmu dalam urusan pekerjaan, aku beritahu tata caranya. Bisa dimengerti?
Dari dulu kerja untuk gembel juga, miskin juga. Ya lu nggak mau diajar sama orang pinter sih, nggak mau dibuat maju dengan pukulan-pukulan, akibatnya sudah dielas-elus terus aja main bataku aja dari muda sampai tua, sampai biji peler pada nyangsang. Sayang ente. Alhamdulillah ya Rabb, terima kasih banyak kau lahirkan aku dari orang tuaku yang suci. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabb, terima kasih banyak. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Nanggok dah ngajak, lapar banget perutnya. Pengumuman bismillahirrahmanirrahim. Karena ane mau umroh, HJU keempat, hadiah jajan umroh tetap berjalan. Terserah mau 500 perak, 1000 ane terima ya. Maka dia ngasih 4 juta ane omelin, jangan. Kurang 1 juta lagi loh. Ini kan udah dikasih, gue kan tukang tipu. Ini ngomong apa barusan? Oh, haji keempat jalankan biasa. Dia yang berbuat, yang dapat sudah. Anda hanya bisa memanfaatkan uang Anda dalam kebaikan dan perbaikan. Bukan kebaikan Anda, bukan perbaikan diri Anda, tapi kebaikan ente. Perbaikan ente. Sebelum ente menjadi baik dan diperbaiki sebagaimana kehendak hati Anda untuk menjadi baik di kemudian hari, aku dapatkan segala dari Allah Ta'ala. Karena apa? Niat yang mulia, meski yang diupayakan untuk beroleh kemuliaan dari orang yang punya niat mulia, sebelum orang itu dapatkan kemuliaan untuk dirinya, dia telah memberikan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Itulah niat mulia. Bisa demori, Anda minta uang ente untuk segala kebutuhan Anda. Bisa demoti, berharap barangkali dari uang ente Allah Ta'ala giring kembali kenikmatan dan keberuntungan kembali kepada Anda. Anda dapatkan karena niat Anda. Rupanya ente menilai beda. Uang sial nggak ada pahala, doa kontal karena ente yang sengaja, sementara tetap segala kudapatkan dari Allah Ta'ala. Bisa demoti, sayang. Karena bulan Maulid, kita selalu bikin Maulid, maka besok malam minggu keempat, masih ada malam minggu kelima. Tanggal berapa malam minggu kelima tuh? Tanggal 29, Sabtu malam minggu, kita bikin Maulid di sini. Acara dimulai jam 10. Selesai jam berapa Ustaz? Selesai Selasa sore. Kayak nanya selesai jam berapa? Itu setan namanya itu. Kayak nanya. Udah tahu gak malam minggu pulang setengah 4 jam 4. Kayak nanya selesai jam berapa? Jangan kau tanya sesuatu yang sudah rutin kita lakukan. Sesuatu yang udah rutin jangan ditanya lagi. Mana paling sakit hati kalau ditanya, Set, pengajian mulai jam berapa? Anjing. Set, malam minggu besok ngaji gak Set? Anjing itu orang nanya. Kalau ngaji juga gak bakal nanya. Set, ngaji gak? Set, ngaji jadi gak Set? Anjing nanya lagi. Ada apa jajaran ya orang? Set, numpang tanya pengaji, ngaji jadi gak? Anjing, yang ngajar lu ke gue. Kau pikir kau datang aku butuhkan? Mana paling sakit hati. Abang tanya, Set gak boleh Set? Anjing orang. Telepon lagi, Set. Katanya Ustaz kagak ngajar, mau pergi ke sana. Moak nanti. Udah anjing gak dipikirin, moak banget ente. Dikatain anjing gak dipikirin. Dihina babi gak merasa. Udah penghabisan celaan, moak ente. Kebanyakan nanam kacang. Kebanyakan nanam kacang laki-laki. Nanam kacang laki-laki. Kacang ada 2, ada kacang perempuan, ada kacang laki-laki. Tuh, iya. Tanya tukang tanam orang Citayam. Orang Citayam bisa memperbedakan antara kacang laki-laki dan kacang perempuan. Umumnya yang ditanam orang Citayam kacang laki-laki. Maunya 3 bulan nanam cuma dapat 2 kilo dari 400 meter. Pantes pada juara perep. Betul ya Mun ya? Betul ya Mun? Betul ya? Mun, katanya Timun waktu kemarin di Pondok Kaleng Ustadz pembukaan pengajian, Timun mau kawin sama orang Citayam. Anaknya lagi ada Mun.
Timun mau yang mana? Agak jangan timun pilih yang Ustadz mau ya. Gue panah mun lu. Timun mau yang mana? Ayo timun naik, ntar Ustadz yang unjukin. Jangan pilih yang punya Ustadz ya. Jangan pilih yang punya Ustadz ya. Ustadz emang punya yang mana Ustadz? Yang lu tunjuk punya Ustadz. Naik. Pilih mun. Ustadz yang tanggung jawab mun. Kalau ada abang yang marah, keroyok mun. Sampai lawan lege. Yang mana? Timun mau yang mana? Timun mau yang mana? Yang ambil berkah ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ثم الفاتحة على ما نوينا وما عزمنا وما كسلنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما علنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة ثم الفاتحة على ما نوى به جميع السادات. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى أحد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شهد الله له الفاتحة. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. 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 الله يجزي من يصلي على النبي عشرا ويبقى في الجنان مقيما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا ربي أنا جئت لبابك قاصدا فارحم عبادك وادنا يا كريما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى ربي أنا أدعوك ليل نار فاغفر ذنوبنا وكن علينا رحيما. صلوا عليه وسلموا
تسليما حتى صبح الهدى ملأ الوجود نورا لما بدا وجه الحبيب منيرا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صبح الهدى ملأ الوجود سرورا لما بدا وجه الحبيب منيرا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما شهر الربيع أتى بمولد أحمد ولقد أتانا في الأنام بشيرا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما لما تشفع آدم من ذنبه غفر الإله له وكان غفورا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما والحور في غرف الجنان تباشرت وقوت بميلاد النبي نزورا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما لما بدا وجه الحبيب تلألأت كل البقاء وقال نطقنا شكورا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما أطلعت يا شهر الربيع مشرفا قمرا يفوق مع الكمال بدورا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما بشراكم يا أمة الهادي لكم يوم القيامة جنة وحريرا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah malam Jumat ketiga. Masih ketiga. Astagfirullahaladzim. Jumat ketiga pada tanggal 20 Maret tahun 2008 kata orang bertepatan dengan 12 Rabiul Awwal 1479 Hijriah. Alhamdulillah masyaallah alhamdulillah masih kita tetap beroleh kesempatan untuk mencari tahu dan wajib mengetahui apa yang dialami oleh Nabi besar kita Muhammad SAW dalam sepak terjang beliau, sehingga seseorang yang mengetahui sepak terjang seseorang dalam perbaikan orang lain, terutama ibarat guru, upayanya diketahui oleh masyarakat luas, terutama kepada anak didiknya atau jamaahnya. Maka sejauh yang orang tahu, sebegitulah
sifat perhatian dan kepedulian murid atau jamaah kepada sang guru. Kalau seorang anak laki atau perempuan dalam kesehariannya dia bisa melihat ayah atau ibunya dengan keringat yang demikian Allahu Akbar mencari nafkah untuk kelangsungan hidup anak-anaknya, dan seterusnya bisa disekolahkan ke SD, SMP, sekolah tinggi dan sebagainya. Dia lihat betul kesungguhan sang ayah atau ibu mencari nafkah untuk kemaslahatan, kebaikan, keberuntungan anak di kemudian harinya. Dia lihat betul dan dia tahu. Apalagi dia lihat dan diberitahu oleh sang ayah atau ibu, bagaimana aku menghidupkan kamu ketika kau lahir sampai kini kau telah menjadi orang yang dianggap berhasil dalam hidup. Kalau dia tahu dan diberitahu, selagi dia manusia sempurna akal, dia tak berkata lain melainkan tetesan air mata yang keluar dari kedua matanya yang jujur mengetahui persis usaha orang tuanya. Sebab seseorang yang berbuat kebaikan untuk orang lain menjadi baik di kemudian harinya, lebih banyak memendam rasa yang diperbuat sehingga tak banyak diketahui oleh lawan bicaranya. Hanya sebatas yang dilihat dan diperlihatkan. Bisa ada modende. Kalau dia tahu, tak ada kata melainkan kaca yang berkaca di balik air matanya. Bisa ada modende. Paham itu contoh bagaimana Rasulullah SAW yang Allah Ta'ala sendiri sang pencipta yang menjelaskan kedudukan Nabi besar kita Muhammad SAW di hadapan umat manusia di alam dunia, yang sesungguhnya kalian manusia ada di tepi jurang api neraka, tapi dialah Rasulullah SAW yang menyelamatkan kalian dari jurang, tepi jurang api neraka. Lihat contoh. Kalau ente tahu bagaimana anak-anak kerja bakti yang pagi, yang siang, yang sore, yang malam sampai pagi, bagaimanapun kesalahan sang anak, kalau ente tahu dan ente bisa melihat meskipun tak mampu berbuat, tentu merasa iba kepada mereka. Sifat iba orang yang melihat kerja bakti yang Allahu Akbar dengan penuh dengan keringat Allahu Akbar, meski tak bisa berbuat, dia mendoakan dari jauh, mudah-mudahan mereka tak terganggu oleh iblis setan yang menggoda selalu untuk mereka berkhianat di tempat kebaikan yang mendidik mereka. Kalau ia punya kelebihan, dia sampaikan ala kadar yang bisa mengurangi beban letih yang mereka dapatkan dengan kerja bakti. Kalau dia bisa berbuat lebih, dia menyampaikan sesuatu lebih dari apa yang bisa dia perbuat karena rasa syukur orang itu melihat ketabahan anak-anak yang kerja bakti. Bisa dia mengerti? Lebih jauh dari itu, kalau ente tahu tujuan, maksud, harapan dan sasaran anak, meminta dan memaksa mereka bekerja untuk apa, yang hati sesungguhnya adalah untuk kalian aku berbuat sehingga datang kalian ke tempat ini, rasa jenuh, rasa gelisah, rasa susah hilang ketika ada di antara tempat kebaikan yang sedang dalam penataan anak. Paham ente? Kalau saja kalian tahu. Kenapa harus demikian? Seseorang yang tahu akan sesuatu ada dua kemungkinan. Satu, dia memberikan perhatian dan atau dia mengabaikan. Bisa dimengerti? Sifat memberikan perhatian bergantung sejauh mana kemanfaatan yang dia tahu. Sifat mengabaikan atau tidak peduli bergantung hati. Dari sudut pandang mana dia memandang perbuatan ini. Kalau perbuatan itu dipandang sebagai mencari keuntungan pribadi, ya diabaikan. Tapi kalau dia tahu sesuatu tadi kemanfaatannya untuk Allahu Akbar dalam urusan agamanya, lalu dia abaikan hal-hal yang mulia, dia bukan lagi umat Rasulullah SAW. Paham itu ilmu? Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
malam Jumat ini malam Jumat ketiga, malam besok malam minggu keempat, kita ketemu lagi malam Jumat keempat, malam minggunya malam 29. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ana diundang di jembatan gantung masjid, sampai pada malam hari ini sengaja ana beritakan, ana batalkan karena perasaannya nggak ada, terpaksa ana batalkan. Ana tidak ada ceramah di masjid gantung tuh. Masjid nggak gantung, jalanan ke gantung dekat masjid. Ya kalau jalanannya ambruk, ya masjidnya ambruk. Ana batalkan di Babuaran yang rencananya ngundang ana, ngundang Habib Bakar, ngundang Habib Salim Atos. Ya biarlah yang dua lebih dari cukup sebagai wakil ana. Oh ya, kalau sudah ada wakil jangan ada ketua. Paham? Kalau sudah ada kepala staf, jangan Kodam Jaya bicara. Paham itu ilmu? Jangan. Wakil sudah ada. Iya, wakil dari ana sebagai nama keluarga Walid, Ustaz Abu Bakar yang ceramah di sana dengan Habib Salim. Ana jangan, sebab kalau wakil ada ketua atau panglimanya ada, yang dua kurang perhatian. Bisa ada modi? Paham itu ilmu? Jadi untuk menghormati keduanya dan menghormati tuan rumah, lihat, ana nggak datang, ana bikin di sini. Jadi di sana rame, di sini sampai pagi. Jadi di sana nggak kebagian, lo makan di sini. Tetap beli di situ. Setan juga tuh Habib ya. Ujung-ujung duit juga. Terkenal mau apa deh. Jadi malam 29, tanggal 29 malam 30 Maret Maulid, sama kita turu-turu di sini. 13 April kaum ibu, anak masih insyaallah ada di Mekah atau di Madinah, ya. Anak berangkat tanggal 9, umroh berangkat tanggal 9. Hari apa nih nggak tahu, nggak pernah tahu tanggal sih. Hanya tahunya giliran pengajian hadiah dapat. Bis. Berangkat tanggal 9. Ente yang nggak keberatan mau hadir di rumah anak nggak apa-apa. Mau nganter jangan, nyusahin. Satu, nyewa ojek. Mau lihat pesawat nyewa ojek kayak 20.000. Kasihan amat tong. Aduh. Ya, udah mampir ke rumah anak aja, sudah baca doain anak, selesai, anak berangkat berlima dengan kawan-kawan anak, ya sudah. Jadi ya, nah kurang lebih kalau udah ketahuan misalkan pesawat jam 1, inti nungguin anak di Al Busro, sebab pesawat yang suruh muter. Itu ada bacaan nih di badan pesawat, selamat jalan Bim. Itu baru surat edaran datang, dan lupa pulang umroh bagi gua hadiah aja ya. Bisa begitu. Ya berangkat, pokoknya ada berangkat tanggal 9, kembalinya tanggal 9 udah dihitung, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15, tanggal 16, 17. Kita ketemu lagi di Bukit Duri. Tuh 17 April di Bukit Duri, yang mau ketemu ada alhamdulillah. Ya, kalau bisa pulangnya ketemu. Perginya nggak usah. Kenapa ya? Dikenalin lu bini gue. Nah, anak rajin-rajin amat nemuin ustaz deh. Ya, jangan kita di ketangga basah, jangan deh. Ya, ujung-ujung pahala dapat. Untuk bandara nggak enak gitu. Berarti ya. Laganya kayak mau ngambon. Pulangnya boleh kalau perempuan, kalau perginya lihat dari jauhan aja, jangan mampir ya, jangan mampir. Ya ubin gue baru ganti itu. Orang Citayam kan kok duduk jelek perawannya. Anak perawan Citayam kok duduk jelek banget, kebanyakan ada yang ngajarin cara duduk. Kebanyakan anak perawan Citayam ada yang ngajarin cara duduk. Betul gak? Betul gak? Ya anak perawan Citayam, betul gak suka anak ajarin cara duduk? Betul gak? Betul. Cara duduk anak kasih tahu. Anak Citayam kok duduk, nggak bedanya mereka abang abu-abu. Kita yang duduk. Opor baju
Ana ngajarin. Udahan makan, umumnya ana ngajarin. Cara makan. Astagfirullahaladzim. Mana ada ente guru sampai gitu amat. Awas jangan begitu makan. Jangan awas. Jangan tangan kiri. Iblis makan tangan kiri. Lupa, bukan lupa, emang udah dari orok makan kiri. Ya orang bapaknya dapetin bininya dari jalan kiri. Anak-anaknya udah makan jalan kiri. Dapetin perempuan dari jalan kiri, anaknya udah makan tangan kiri. Paham gak ilmu? Dapetin bini dari jalan kiri, anaknya makan tangan kiri. Biarlah yang telah terjadi. Kau sama aku, diam. Begini cara makan. Tuh. Sampai begitu ngajarin orang. Astagfirullahaladzim. Jalan aja ngajarin. Jalan-jalan kayak awal. Jalan-jalan kayak iman. Megar ke kamping, ya matanya bengong. Man, dari mana man? Iya tak. Kok awah nih. Ngaduk ibu, orang pinjangnya dari karpet. Aduh, ana senang, bukan senang. Jauh dari diri kita kesempurnaan. Agama adalah penyempurna segala. Agama Islam, Allahu Akbar, penyempurna segala. Sehingga orang-orang yang cacat fisik yang dipandang tidak sempurna pada sudut pandang manusia, dia sesungguhnya orang-orang sempurna. Tuh, sebab hal-hal yang sifatnya fisik binasa. Bisa dimengerti ente. Raga, bis tubuh kita itu binasa. Bisa dimengerti? Tapi kesempurnaan pada jiwa orang itu yang abadi. Islam mengajarkan kesempurnaan luar dalam. Sehingga diatur, ditata, demikian rupa, ana curi hati, curi pandang orang-orang sempurna dalam keutuhan kemanusiaannya. Sehingga ente yang Allah pelihara, ana lihat sebagai jamaah ana upayakan, ana tata dari waktu ke waktu sejauh yang ana bisa lihat dan ana perhatikan, lalu ana sentuh dan ana beritahu. Apa ya? Waduh. Di antara kekurangan-kekurangan, cium tangan, ngerokok, cium tangan, ngerokok gitu aja itu tangan satu. Rokok dulu buang. Tahu? Anda kurang akal. Islam kesempurnaan. Diajarkan agama, dia. Apa sih manfaat cium tangan? Tergantung siapa orang itu yang kau akan cium tangannya. Maksudmu apa cium tangan sama dia? Hina orang cium tangan. Kenapa ente hambakan diri ente depan orang tadi? Dia guruku, dia pembimbing aku dalam kesempurnaan tubuh dan ilmu. Aku wajib berbuat dengan keumuman penghormatan seseorang yang aku lihat. Oh, cium tangan. Cium tangan biar bagus. Tuh. Jangan cium tangan 1-0. Waduh, apalagi megang rokok jangan coba-coba itu. Ini diajarin cium tangan dari umur 12 tahun sama orang tua anak. Wi, cium tangan. Jangan begitu, nggak boleh. 2 tahun, Wi. Apalagi anak sekarang jadikan anjing. Cium tangan bukan cium tangan nih. Ini tuh. Yang didik anak-anak kita anjing. Nih, didikan anjing nih. Didikan Fidel Castro. Iya, didikan Fidel Castro. Tuh Fidel Castro raja komunis tuh. Matinya bakal menderita itu manusia. Gimana sih ada komunis tanpa memotong-motong? Udah lama ada yang pinjamkan anak sebuah film. Film nyata di Burma. Kebiadaban komunis memotong-motong manusia. Sampai anak kecil pun dipotong-potong. Film nyata ini. Dunia yang punya. Tuh, jadi sebelum Rambo 5 diperlihatkan dulu. Kebiadaban komunis di Burma. Gak usah jauh-jauh dari Burma, di Indonesia, di negara lo kan nyata. Ya, makanya Islam penyempurna segala yang ada pada diri kemanusiaan dan manusia itu sendiri. Orang-orang biadab selalu menghantui kehidupan orang-orang yang mengajarkan kesempurnaan. Paham ente? Pahami. Islam penyempurna dan kesempurnaan dalam ajarannya. Menghendaki semua manusia sama dalam pandangan agama. Paham maksudnya? Sama-sama hamba Allah Ta'ala. Dia yang lebih mengerti dan segala dalam tahap kesempurnaan berkewajiban menyempurnakan hal-hal yang dia mampu sempurnakan dari kemanusiaan yang ada. Paham ente? Lihat Rasulullah SAW dari pendidikannya. Semua sama. Lihat. Bukan sama rasa, sama rata. Kalau sama rata, sama rasa,
Nggak ada Rasulullah. Yang mulia dari semua Rasul ciptaan Allah Ta'ala. Kalau sama rata sama rasa, tidak ada aku di sini memberitakan kalian dalam ilmu. Yang dibutuhkan ilmu tadi membuat kesamaan rasa sehingga sesama-sama manusia dengan satu agama jangan melukai sesama pun kepada yang tak seagama. Kau manusia, dia manusia. Islam mengajarkan sesuatu kesempurnaan dan perbaikan serta kebaikan. Sehingga dengan perbuatan baik sempurnalah apa yang ada pada dirimu dalam tuntunan agama. Sehingga musuh-musuh anjing-anjing tak menghendaki kita sempurna dalam segala. Makanya selalu tuh saling membunuh. Siapa yang mengajarkan kesempurnaan, bunuh dia, potong dia. Tuh, komunis punya kebiadaban sampai begitu, yang kini digemari oleh orang-orang hina. Kenapa? Sesuatu yang hina toh digemari karena semua kebusukan, keburukan wajib dilapisi dengan kerakyatan, dengan kesejahteraan, dengan kebersamaan, dengan kepedulian, dengan 1000 bahasa palsu. Bisa dimutin deh. Oh, alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Mau ngajar gini hari capek, ngapain palanya kagak. Jadi pemberitahuan malam Minggu tanggal 29 malam 30 Maulid di sini, ya. Kita aja Maulid, kita aja. Ustaz, pakai makanan enggak? Terserah. Ana enggak mau nyusahin ente, enggak mau minta, dan ente enggak mau nyusahin ana, jangan bawa. Tapi kalau ente pengen senang, yang lain juga kebagian, bawa masing-masing niatnya. Makannya di mana Ustaz? Di rumput. Yang ngepel anak perawan nih. Yang ngepel anak perawan, tiap pengajarannya yang ngepel anak perawan. Lihat, mahal banget anak perawan. Tuh, kenapa nggak anak laki? Nah, anak laki bagian kerja bakti yang berat-berat. Perawan yang ringan-ringan. Perawan lebih ringan, lebih enak dirasain. Bisa begitu. Abek ya begini ya, Abek. Nah, ide. Jadi 29 malam 30 satu anak nggak ada di masjid Buaran, jalan raya gantung, jalan kereta gantung nggak ada karena sudah ada Habib Bakar Abu Salim. Kita mulai di sini lebih awal jam 10. Selesai jangan nanya jam berapa, jangan nanya muka batu belah kayak nanya. Nah, kemudian tanggal 13 April ya, yang mau datang nggak datang sebab itu plus haul anak punya orang tuh tua almarhum almarhumah Habib Abdullah Sugan. Kalau Allah kasih ingatan anak kuat, tanggal 13 April mulai acara jam 8, selesai umumnya jam 12. Anak ingat, baik Haji Imam maupun yang ikut sama anak, Ustaz Al-Busra Maulid Ustaz, ya anak biar Ustaz Bakar, tolong perdengarkan suara anak dari kota Mekah untuk anak sedikit berbicara kepada kaum ibu atas nama orang tua dan doa dari kota Mekah itu sendiri, des Masjidil Haram. Dia ada baca doa sedikit biar 1 menit sebab mahal. Kan gue nggak nanggok setan. Bu, yes, Ibu, amin Bu ya. Saya lagi berbulan Bu di masjid Bu ya, tapi nggak dalam di warung kopi Bu. Ibu amin aja Bu, Ibu jangan pandang saya lagi ngopi mengerokok Bu. Doa tetap berjalan, tapi kan itu nggak pantas ngopi ngerokok sambil baca doa. Sambil nyium saya bisa doa Bu. Kalau orang itu pria sempurna dalam maksiat dia bisa berdoa, paham ente? Itulah kesempurnaan yang Allahu Akbar. Bagaimana orang hidup dalam permaksiatan atau berbentur maksiat sementara hatinya menjerit dalam doa. Ente nggak bakal dapati itu semua selagi ente nggak pernah mentaati apa yang aku inginkan untuk kemuliaan Anda. Nggak pernah dapati sesuatu yang Allahu Akbar. Sayang ente belum nanggok sih, aneh kalau belum nanggok lihat ente kayak bentul korek. Wan Al-Badawi. Ayo Jambu Medek bangun. Nih kebakaran nih. Salok lo ya, tidur ya. Win, tangan Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala برسول الله والبدر
ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد فأغثني أنت معتمدي برسول الله والبدوي مقترفا كنت بالعتاب معترفا لعظيم ذنبي مقترفا من بحار الفضل مغترفا برسول الله جودك المألوف أتبعني وإلى رجوك أرجعني ربي فاذهب ما يروعني برسول الله والبدوي ليس لي رجل أقدم غير طه أنت تكرم ليس لي وجه أقسم غير طه أنت تكرم جد بي فكذل أنت تعلم برسول الله والبدوي
هادين من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي بدوي ورجال سلكوا بالمنهج النبوي برسول الله الله أكبر الحمد لله قمت بالعتاب مؤترفا لعظيم الذنب مقترفا من بحار الفضل مغترفا برسول الله والبدوي الله أكبر الحمد لله بالله قمت بالعتاب معترفا بعظيم الذنب. Ibarat pintu, aku ada di hadapan pintu-Mu, wahai Tuhanku Allah Ta'ala. Untuk apa? Karena dosa besar yang kulakukan dan aku akui itu perbuatan dosa besarku di hadapan-Mu. Qumtu bil atabi mu'tarifan bi'azimil dzambi, semua kulakukan karena dosa besarku sehingga aku ada di hadapan pintu-Mu, yakni dalam doa dan atau di depan pintu Ka'bah Baitullahil Haram multazam. Ada deh. Ka'bah Baitullahil Haram itu ada pintunya yang multazam. Siapapun selagi dia manusia, hatinya ada agama, besar kecil tidak dalam ukuran taat, maksiat. Yang dibutuhkan selagi Anda merasa diri Anda manusia ciptaan Allah Ta'ala sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW, ada hati agama. Siapapun kalian sama hati Anda ada agama, agama Islam dalam perbuatan, dalam keyakinan. Dosa besar, aneka perbuatan bukan jadi ukuran. Di situ Anda pasti mengucurkan air mata, mengakui semua perbuatan yang tanpa Anda ucapkan. Anda punya hati yang berkata, maafkan aku atas segala dosaku ya Allah. Lisan tak berkata, hati yang mengakui. Bisa dimurti lebih tajam ketimbang bahasa yang dirangkai kata oleh orang-orang pendusta dalam urusan segala. Paham ya? Qumtu bil atabi mu'tarifan li adhibiz dzanbi mu'tarifan min biharil fadli mu'tarifan. Jalan pintu des di hadapan Allah Ta'ala mengakui aneka dosa yang perbuatan, sambil mengakui pula serta mengambil keutamaan, keistimewaan, anugerah dari Allah Ta'ala. Dia akui dosa berjalan tapi ku dapati karunia Allah Ta'ala. Contoh anak pribadi dan kalian yang hidup pada zaman anak. Aneka dosa aku lakukan, tapi aku akui jujur dalam hatiku dan dalam perbuatanku, dalam keseharianku, aku menikmati keindahan ajaran agama aku. Selagi ente kumpul di majelis ilmu oleh siapapun kepada siapapun, tidak ada sifat kegembiraan di hati dalam rasa syukur, alhamdulillah, kehidupan yang na'udzubillah, pembohoran yang mengerikan, ya, kuping kanan kiri yang hati nerima, akal nerima, karena memang ente tercipta untuk dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka, sehingga mudah menerima suara-suara yang merendahkan martabat kemanusiaan melalui tatanan agama. Sepertinya agama itu, aku tak percaya ada agama, aku percaya adanya Tuhan tapi nggak percaya pada agama. Bisa begitu manusia. Selagi ente manusia ada hati agama, meski dosa kita lakukan dalam keseharian, taruh nggak sembahyang, tapi menikmati itu. Di mana menikmati? Karena ada rasa, paham ente? Selagi orang punya rasa, dia bisa menikmati sesuatu yang dirasakan. Selagi agama yang kita jalani ini, ya, ada di hati kita, sementara belum berbuat banyak, sekadar apa yang ada di hati, sebegitu yang kau nikmati. Itulah karunia Allah Ta'ala. Dosa berjalan, qumtu bil atabi mu'tarifan, bi'azimil dzambi muqtarifa.
Dosa yang berjalan aku akui, pun aku sama meneguk kemuliaan, keutamaan, anugerah Allah Ta'ala sebagaimana aku jalani kehidupan semacam ini dengan majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah, sebulan sekali aku masih ada waktu menuntut ilmu agama sebagai kewajiban. Alhamdulillah. Tuh, kuntu bil atabi mu'tarifan li adib dzambi muqtarifa min bi'aril fadli muqtarifa. Aku ambil tuh lautan karunia Allah Ta'ala. Nggak bisa datang kaset bisa aku dengar. Tak memahami, bisa aku ulang-ulang dan kutanya kawan-kawan yang pernah mendengar. Allahu Akbar. Zaman ana sulit untuk mencari mutiara-mutiara ilmu dengan lautan kesucian orang-orang berilmu. Tapi kudapati curi pandang, curi hati dari kitab-kitab manusia besar di Allah Ta'ala dalam tuntunan ilmu. Di situ aku curi pandang, di situ aku curi hati. Sejak itu kudapati nikmat dalam belajar agama dan nikmat melihat orang-orang soleh dalam tuntunan agamanya, dan aku pun menikmati membawa dengan saudaraku dengan aneka kehidupan yang Allahu Akbar. Alhamdulillah, ada saudara yang demikian bejat tapi masih menerima. Alhamdulillah, ada saudara yang jauh keluar dari agama tapi menyadari diri dia guru agama, sehingga dengan mudah dia dekat anak tarik dia. Bisa ada murid, tapi ketika hati itu sudah kosong dari nilai agama, mereka bermangsa dengan lapisan manusia. Bisa ada murni. Sehingga kemanusiaan dengan kepalsuan tetap nyata selagi agama Islam dalam ajarannya ada yang menjelaskan sebagaimana apa adanya. Selesai. Udah nanggok. Ya. Jadi, malam minggu ke-5 tanggal 29 Maret, bismillahirrahmanirrahim, kita umroh. Kaum ibu, perawan, janda yang mau kawin, yang sudah berpisah, yang mau kawin lagi, kalau bisa jangan sebelum maulid, habis maulid mau kawin boleh. Ya. Terutama Anda punya abang pendamping setia, tapi kadang-kadang kurang ajar. Orang biasa kok pengawal am yang dikawal. Bangunnya duluan siapa? Yang mengawal bangun lebih dulu, bukan gua yang bangun, lu masih tidur setan. Itulah Bang Bay. Muka angklung. Tanggal 20. Kaum bapak, pemuda remaja kita, perempuan boleh datang tapi nggak boleh masuk. Perempuan boleh datang tapi nggak boleh masuk. Kecuali yang minta tanggokan. Anda perintahkan anak perawan 30 orang tanggok semua tamu yang ada. Ya. Jam 4 subuh harus sudah diri di pintu. Hah? Subuh? Iya, jam 9 pagi tidur orang datang. Tuh, hanya perawan yang boleh nanggok dan laki-laki. Kayak gitu. Tuh, tanggal 20 April. Kalau 13 Aprilnya, kaum ibu. Ente laki jangan datang. Ngawal empok, ngawal ibu, silakan. Tapi datang di dalam lingkar al-busro tidak boleh. Setelah orang tua anak tidak ada, anak harus bertindak 10 kali lebih kejam. Kenapa? Orang tua anak terlalu lembut untuk bisa memandang A, memandang B. Anak terlalu biadab untuk bisa melihat A dan B. Sehingga untuk menjaga hal-hal yang tidak boleh terjadi, anak lebih kejam ketimbang anak punya orang tua. Kejam bagaimana? Ya ente tahu deh kejam anak bagaimana sih. Dia kejam kok. Kayak orang ketakutan diminta. Masuk bayar seceng ya. Mulai maulid nih. Iya. Kok ibu nggak mintain. Sebab kalau ibu ngeroyok kita pakai angkin. Kalau ibu udah kita pakai angkin, tobat kita. Naik ke bunangka itu tungguin. Naik bib deh, naik bib. Tuh angkin diikat di bunangka dikit-dikitin. Kata bini Bang Limi. Jadi tanggal 20 April Maulid. Malam minggunya kan malam minggu ketiga tuh. Oh iya, tanggal 9. Aneh Maulid di sini kan tanggal 20. Malamnya itu malam minggu ketiga, kan aneh malam minggu kedua dan malam minggu keempat. Ana pulang umroh 1 hari istirahat di Bogudiri, Sabtu sore ana sudah ada di sini. Malam minggu kita bikin pengajian jam 11, sebab malam minggu ketiga giliran Ustaz Abu Bakar. Selesai jam 11 kita baru masuk. Oh, masih anget-angetnya tangan. Apa itu? Iya dong, habis megang ya Ka'bah Baitullahil Haram. Habis ketemu Rasulullah, habis kan lah beda ente nggak kenal ana dan nggak kenal ibu ana. Minta maaf taridho. Allahu Akbar ibuku. Allahu Akbar. Ana setel kaset ente. Umi kaset abi mi dengerin mi deh. Didengerin.
Ketika kaset itu mulai selesai pembicaraan dalam ceramah, aku baca doa, aneh baca doa. Itu ibu aneh nggak tahu, aneh dari dapur lihat. Amin, amin. Ibu anak amin dari kaset yang didengarkan, di mana kaset itu berisikan suara anaknya dalam doa. Allahu Akbar, ente. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Waduh, Allahu Akbar. Wih, sampai sekarang aneh nggak pernah ngimpiin ibu anak, udah bapak aneh nggak. Paling sewaktu-waktu aja lagi mesemet tahu sama ada anak. Wih, orang tua aneh kagak. Dia tahu anaknya tukang maksiat kali. Aneh bilang mana anak yang kerja bakti, Allah sandai kata orang tua anak ya masih hidup bisa ngelihat apa yang anak perbuat di Al-Busra dengan anak-anak. Allahu Akbar. Apalagi dengan jumlah pemuda remaja, anak perawan sebanyak ini, andai kata dia masih hidup dia bisa lihat. Allahu Akbar. Mungkin ente dibeliin mobil salah satu kali. Tuh loh, mobil angkot tuh. Cari duit biar bener ya. Mungkin begitu. Dan sebagai bukti dia sudah enggak ada anak banyak punya mobil buat anak murid. Betul enggak begitu? Coba. Ente dari permajlis taklim, siapa di antara kalian yang bisa bawa mobil cari duit? Gue beliin lo mobil-mobil baru sarang satu. Cari duit. Ente perlu dana untuk ngaji, ngikuti pengajian anak di berbagai majlis taklim. Mobil baru dari gue paham, rondol-rondol, paham, julung-julung. Anda beliin, siapa yang beli? Apik ya anggap itu mobil Anda. Cari duit, Anda beliin. 20 biji besok gue kasih lo duit. Nah, beli 20 biji. Ente, ambil begitu-begitu amat Anda ente. Apa ada orang sebegitu berkandak Anda hidup mapan dalam agama? Dunianya baik, alhamdulillah. Agamanya tertata. Apa ada ente guru mau begitu? Ngambil untung apa ada ente? Beban yang Allah Akbar, biar yang penting lo jalan. Nih, bakal anak lo ada, bakal binar, bakal ngaji bawa kawan-kawan yang belum begitu mengerti aja. Hampir begitu orang gila hidup anak. Kenikmatan hidup di rumah tangga anak, Allah Akbar, anak tinggalkan. Tidur di emper-emperan dengan keadaan lapar, yang na'udzubillah. Mau makan susah, mau minum susah. Hampir begitu. Lantas sudut pandang apa yang Anda bisa arahkan kepada diriku? Mau bilang sombong? Mau bilang angkuh? Gak ada orang sombong dalam lapar. Gak ada orang angkuh tidur di emper-emper. Buat kalian aku berbuat 4 hektar tanah anak. Jangan pusing, guru orang kaya kawin sana. Takut miskin, gak punya rumah tuh. Ambil tanah anak. Mau 30 meter, mau 50 meter, bayar nyicil. Iya bayar setan, ya elah. Ditolongin masih mau ngebacok. Anak perbuat sampai sekarang ente. Bayar, Allah hampir gitu. Berapa banyak motor anak tuh duitnya, tuh DP. Jangan bayar. Selesaikan tuh utang ente medeler. Udah dapat motor jadi milik ente bayar mana cicil, terserah. Hampir gitu-gitu amat hidup anak. Mulia perbuatan, hina dalam hidup seorang diri. Bini anak di mana, anak di mana. Cari perempuan 17 tahun kagak dapet. Ente yang duit kagak ketahuan adanya berapa, bisa aja bawa perawan orang. Ani bingung. Ente sih berkeramat ente, luar biasa. Berkeramat, lu sih sekeramat seset begitu. Nggak punya duit bisa dapat perawan. Duit anak banyak, mobil anak banyak, tanah anak banyak. Astagfirullahaladzim, nggak dapat perawan. Gila banget. Mentang-mentang gue ompong lo nggak malu. Mentang-mentang gue ompong lo nggak mau. Gue nyet abis lo. Jangkrik bangun. Tidur lagi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Haji U, ada yang tanya tadi Ustaz Abid dari Cakung Selatan, Ustaz Haji U kapan pengajian bulanan Bukit Duri? Ya, pengajian bulanan Bukit Duri sekalian rotiban, ya, rotiban untuk berlima, enggak, rotiban untuk berempat. 1 Ana, 2 Bapak Haji Imam, 3 Bapak Haji Ayub, 4 Bapak Ali Akbar, rotiban untuk berempat di Bukit Duri. Anda pergi berlima tapi Anda anggap Anda berempat. 10 juta.
juga dia belum serahkan hadiah yang ana minta dalam urusan umroh. Ikut silahkan barang tapi ibadahnya beda. Paham ente? Ente kok ikut umroh sama ana? Nggak semudah kau dapat ikuti aku dalam ibadah. Perjalanan silahkan sama-sama berjalan. Ketika ibadah Allah telah punya kehendak kau pisah dengan aku. Tapi sekarang ana mau coba bismillahirrahmanirrahim ya Rabb, ku ajak orang-orang yang ku pandang baik. Ya. Bisa ada ente? Tetap. Yang satu belum ana minta 10 juta belum ngasih. Kok sampai bulan 6 begitu dia belum ngasih? Ya Rabb, aku pergi berlima tapi beribadah berempat. Artinya yang satu ini enggak ya Rabb. Kalau di dunianya dalam bimbingan dan dalam doa diperlakukan demikian mulia, baik dan menguntungkan Anda, lalu ketika diajak ke tempat mulia dan Allahu Akbar segala, Anda tak peduli kemuliaan yang ditata dan itu keuntungan Anda kepada Dia yang memberikan jalan sejauh itu. Kau tidak perhatikan sesuatu yang diminta, apalagi di sana tinggalkan orang tadi. Tuh ilmu ana. Tuh ilmu, paham gak ente? Kalau gua minta gua miskin baru gua pengemis. Paham? Ibu dia ada. Umairah, Ustaz minta jangan pulang. Umairah jangan pulang. Timun nanti nunjuk Umairah yang pink. Umairah punya mawar. Mak segala kang ngaduk pacaran. Anak kecil ayam kok pacaran ente? Itu tangannya pada putih-putih. Ya, pakai kaos kaki lagi ngancung kayak kaos kaki. Kata abang, buka sepatu lu. Bang jangan bang. Buka sepatu lu. Kaos kaki lu buka. Buju buneng pada melenting. Buka ngaduk. Satu masa ngaduk pakai sepatu bot. Pakai plastik dalamnya biar licin supaya air nggak nyerap. Lalu rupanya ngilu kena kutu air kali ya. Kutu air nggak kena di sini. Kutu air di rumah lu kebanyakan koyak. Buju buneng. Sepatu bot ditempelin duit ribuan. Duit ribuan ditempelin mana anak? Tidak. Orang ngaduk kan begitu ya. Tuh begitu. Kan ada begitu ya. Tapi biar aneh lihat. Apa iya guru nggak punya perasaan? Inti apaan tuh? Duit kok taruh di sepatu bot? Biar nggak kena nyamuk bot. Bisa begitu. Duit ribuan taruh di bot. Lihat kayaknya orang Citayam. Maksudnya nyindir guru makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau haji mau dikasih bulan Abu Gidri silahkan. Enggak dikasih bulan Abu Gidri tanggal 5 habis. Saat ane tanggal 5 belum gajian. Lu kerja di mana? Tanggal 5 belum gajian. Ya akhir tanggal 7. So ane berangkat tanggal 9. Akhir haji tanggal 7. Ente mau kasih alhamdulillah. Ente enggak kasih tetap ane minta. Ketahuan tetap ente berhenti. Tuh ilmu anak. Enggak kasih gua berhentiin selesai. Tuh ilmu anak. Kata anak, oh gimana urusan? Emang dipaksa. Ayo hadiah. Emang ada orang berani memaksa hadiah? Ada enggak? Ada. Kok itu bukan dipaksa lagi. Emang otak gue kagak. Tanggal 5 akhir tanggal 7 tuh. Sama jamaah yang biasa, ya seperti anak Jati Romangun, ya anak Bedati, anak Om Barokah, anak Kampung Bali sudah, terus bagian Klender sudah, bagian-bagian yang belum, Bambon sudah, Kampung Sawah sudah, Kampung Pulau belum, bagian Habib Husin belum, dan lainnya. Anda siapkan tuh fotokopi HJU kurang fotokopi. Yang aku butuhkan nama kalian. Uang berapa hanya sekilas Anda lihat, tapi nama itu yang aku pelihara. Nama-nama yang memberikan bantuan, nama-nama yang memberikan bantuan tasyakuran, semua Anda pelihara. Tolong jelaskan alamat ente dong. Misalkan Majlis Taklim Bambon nih, asal ketahuan, oh anak Bambon dia. Cakung dia. Pakai tuh. Bisa demot ente, jangan kosong. Apalagi ente serahkan hadiah yang Anda minta tanpa tuh nama. Jangan Anda minta ame ente, Anda butuhkan nama ente.
Kali-kali aja dari 100 ane bisa apal. Tuh, alamat kampung inti mesti ada. Kalau kelompok 3 orang, 5 orang, 10 orang, 40 orang, 60 orang, kampung inti rombongan jamaah Jati Romangun. Jadi ini nama kapan waktu Allah biar ingat. Ini dari mana Jati Romangun? Oh, ya, yang namanya siapa? Ya alhamdulillah. Alamat anak apa amanat ente dulu pernah sampai ya. Di kertasannya baca. Sampai begitu ente. Siapa sih yang menghitungin duit ente 3.000, 5.000, 100, 200? Ane hampir begitu. Udah selesai semua baru ane bakar. Per tahun tuh selalu ane ingetin baru ane bakar. Bisa demo dia ya? Sampai gitu-gitu amat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa sallim Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'ika anta kama athnayta ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarir al-'adha min 'alayha wa anta khairul warithin. Ya karimal ihsan ya karimal ihsan ya karimal ihsan ya daimal khair ya daimal khair ya daimal khair ya katsirul ma'ruf ya katsirul ma'ruf ya katsirul ma'ruf. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam basharun la kal bashar bal huwa yaqutun bainal hajar. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la kal bashar bal huwa yaqutun bainal hajar. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam basharun la kal bashar bal huwa yaqutun bainal hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil ali al-qadaril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil ali al-qadaril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil ali al-qadaril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Innana jundu Muhammad 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 innana jundu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qawiyyu ya Aziz ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir. Ya Qawiyyu ya Aziz ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir. Ya Qawiyyu ya Aziz ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir. Ya Qawiyyu ya Aziz ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir. Ya Qawiyyu ya Aziz ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir. Ya Qawiyyu ya Aziz ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir. Ya Qawiyyu ya Aziz ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir. Ya Qawiyyu ya Aziz ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir. Ya Qawiyyu ya Aziz ya Alimu ya
دعاءنا اقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تخيب رجاءنا وانجز لنا وعدك الذي وعدته لبارك المؤمنين وانجز لنا وعدك الذي وعدته لبارك المؤمنين وانجز لنا وعدك الذي وعدته لبارك المؤمنين بفضلك وكرمك وجودك وجودك رحمتك يا ارحم الراحمين وبحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا بالدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. besok nanti RTM. Wabifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatillah ni'amahu wa yukafi'u mazidah walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik. Ketemu malam minggu besok ya, besok malam Sabtu, besok malam minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irban, secara kasar